Corona? Hah? COVID-19? PSBB? Work from home? Apa ya? Di rumah aja. Oh. Halo, di sini aku mau jelasin tentang 3 hal. Yang pertama ada apa itu coronavirus, yang kedua apa itu COVID-19, dan apa itu PSBB. Lanjut. Jadi coronavirus itu menurut pengertian dari WHO, coronavirus merupakan suatu kelompok virus yang dapat menularkan penyakit pada hewan atau manusia dan menyerang pada bagian pernapasan. Virus ini menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga seperti MERS dan juga SARS. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Awal mula terjadinya wabah ini yaitu di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember tahun 2019. Apakah kalian tahu apa itu PSBB? Kenapa sih pemerintah membuat PSBB? Apakah PSBB akan membantu kita untuk melakukan pencegahan? Jadi, PSBB dikeluarkan oleh Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020. Dan pada peraturan tersebut terdapat beberapa bab yang menjelaskan satu persatu mengenai peraturan ini. Yang pertama ada bab 1 tentang ketentuan umum. Menurut pasal 1, kepanjangan dari PSBB yaitu pembatasan sosial berskala besar. Dan pembatasan ini merupakan pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19. Hal ini dilakukan untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit COVID-19. Lalu, bab 2 tentang maksud dan tujuan. Menurut pasal 2 dan 3, tujuan dari pelaksanaan PSBB yaitu membatasi kegiatan tertentu, meningkatkan antisipasi penyebaran COVID-19, memperkuat upaya penanganan kesehatan, menangani dampak sosial dan ekonomi. Lalu bab 3 tentang ruang lingkup. Menurut pasal 4, ruang lingkup peraturan ini yang pertama, pelaksanaan PSBB, yang kedua, hak kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, yang ketiga, sumber daya penanganan COVID-19, yang keempat, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, yang terakhir ada sanksi. Lalu ada bab 4 tentang pelaksanaan PSBB yang terbagi jadi beberapa bagian. Ini adalah bagian ke-1 mengenai hal umum. Menurut pasal 5, selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib melakukan 1. Perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, dan yang kedua menggunakan masker di luar rumah. Bagian kedua mengenai pembatasan pelaksanaan pembelajaran pada institusi pendidikan. Menurut pasal 6, 7, dan 8, dilakukan penghentian sementara untuk kegiatan di sekolah atau institusi pendidikan lainnya, serta semua aktivitas wajib dilakukan atau diubah dengan menggunakan metode jarak jauh. Bagian ketiga mengenai pembatasan aktivitas pekerja di tempat kerja. Menurut pasal 9, dilakukan penghentian sementara aktivitas pekerja di tempat kerja atau kantor. Jadi, wajib mengganti aktivitas tersebut dengan aktivitas bekerja di rumah atau tempat tinggal masing-masing.
Dan menurut pasal 10 terdapat pengecualian aktivitas yang dihentikan. Yang pertama, kantor atau instansi pemerintahan. Yang kedua, kantor perwakilan negara asing. Yang ketiga, BUMN dan BUMD yang turut serta dalam penanganan COVID-19. Yang keempat, usaha pada sektor kesehatan, pangan, komunikasi dan IT, keuangan, dan sebagainya. Dan yang terakhir, terdapat organisasi kemasyarakatan. Bagian keempat, mengenai pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Menurut pasal 11 dan 12, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah atau di tempat tertentu. Lalu, lakukan kegiatan keagamaan di rumah masing-masing. Bagian kelima, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Menurut pasal 13, 14, dan 15, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah lebih dari 5 orang, serta pemberlakuan olahraga secara mandiri, dan terdapat juga peraturan ditetapkan dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk. Bagian keenam mengenai pembatasan pelaksanaan pembelajaran pada institusi pendidikan. Menurut pasal 16 dan 17, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang, kecuali hitan, pernikahan, pemakaman non-COVID, dan kegiatan ini dilaksanakan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Bagian ketujuh, pembatasan menggunakan moda transportasi untuk pergerakan orang dan barang. Menurut pasal 18, selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang atau barang dihentikan sementara kecuali pemenuhan kebutuhan pokok dan kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB. Dan dikecualikan untuk jenis moda transportasi berikut, yaitu yang pertama, kendaraan bermotor pribadi, angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan angkutan perkeretaapian. Jadi, peraturan yang sudah saya bacakan sebelumnya merupakan bagian dari peraturan PSBB ini. Sebenarnya masih terdapat beberapa bab pada peraturan PSBB, namun saya hanya membacakan beberapa peraturan yang cukup penting. Pemberlakuan PSBB ini sudah mulai digunakan di beberapa daerah lainnya. Lalu, jika teman-teman ingin melihat peraturan mengenai PSBB ini, bisa membuka situs corona.jakarta.go.id. Di situ terdapat info mengenai corona dan beberapa info mengenai peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Nah, sekarang teman-teman sudah mulai paham kan bagaimana hubungan antara pencegahan wabah COVID-19 ini dengan peraturan PSBB. Maka dari itu, pesan dari kami yaitu jaga kesehatan, terapkan hidup bersih, taati peraturan, dan jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga saling membantu sesama manusia. Ingat, jangan takut, tetapi tetap harus waspada. Sekian informasi ini, saya tutup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.